Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belly Intansari dan rekan saya Yudi Priyadi Saputra. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi falsafah riset operasi dengan pengambilan keputusan yang diberikan oleh Ibu Novitasari SEMM. Pertama itu latar belakang dari riset operasi atau sejarah riset operasi. Istilah riset operasi pertama kali digunakan pada tahun 1940 oleh McCloskey dan Trifton di suatu kota kecil Brownsea di Inggris. Riset operasional adalah suatu metode pengambilan keputusan yang dikembangkan dari studi operasi operasional militer selama Perang Dunia II. Pada masa awal Perang 1939, pemimpin militer Inggris memanggil sekelompok ahli-ahli sipil dari berbagai disiplin dan mengkoordinasi mereka ke dalam suatu kelompok yang diserahi tugas mencari cara-cara yang efisien untuk menggunakan alat yang baru ditemukan dengan namanya radar dalam suatu sistem peringatan dan menghadapi serangan udara. Kelompok ahli Inggris ini dan kelompok-kelompok lain berikutnya melakukan penelitian. Ini melakukan riset dalam operasi-operasi militer. Nah, riset operasi mulai sejak revolusi industri dilakukan, dunia usaha mengalami perubahan dalam hal ukuran atau besarnya dan kompleksitas organisasi-organisasi perusahaan. Bagian yang mengalami perusahaan yang cukup mencolok adalah perkembangan dalam pembagian kerja dan segmentasi tanggung jawab manajemen dalam organisasi-organisasi tersebut. Di sisi lain, organisasi-organisasi perusahaan pada saat ini harus beroperasi di dalam situasi dan kondisi lingkungan bisnis yang dinamis dan selalu bergejolak. Beberapa teknik yang mereka kembangkan memasukkan ilmu politik, matematika, ekonomi, teori probabilitas, dan statistik. Setelah perang, keberhasilan kelompok-kelompok peneliti operasional di bidang militer menarik perhatian para industriawan dalam dunia usaha yang berkembang semakin kompleks. Perkembangan dunia usaha ini sangat terlihat dengan jelas setelah revolusi industri. Industri semakin kompleks, sumber daya yang dimiliki digunakan untuk sebagai kegiatan atau aktivitas organisasi industri semakin besar, dan semua itu sering menggunakan sumber daya yang terbatas. Keterbatasan sumber daya yang menyebabkan kepentingan masing-masing aktivitas atau bagian saling bentrok. Melihat kesuksesan tim riset operasi pada militer, industri secara bertahap mengaplikasikan penggunaan riset operasional sejak tahun 1951. Riset operasional diaplikasikan di dunia industri dan bisnis di Inggris dan juga di Amerika Serikat. Sejak itu, riset operasional memberikan dampak besar pada organisasi manajemen, baik jumlah maupun variasi aplikasinya bertumbuh dengan cepat. Perkembangan disiplin operasi riset diawali dari keberhasilan penelitian dari kelompok-kelompok studi militer yang kemudian telah menarik kalangan industriawan untuk membantu memberikan berbagai solusi terhadap masalah-masalah manajerial yang rumit. Dalam perkembangan riset operasi banyak diterapkan dalam menyelesaikan masalah-masalah manajemen untuk meningkatkan produktivitas atau efisiensi. Namun tidak jarang penelitian perusahaan yang melaporkan kegagalan dalam penerapan riset operasi karena bermacam-macam alasan seperti biaya aplikasi yang lebih besar dari manfaat yang diperoleh, persoalan yang terlalu rumit, atau ketiadaan ahli operasi riset. Pengertian riset operasi. Riset operasi berasal dari Inggris yang merupakan suatu hasil studi operasi militer selama Perang Dunia II.
Istilah riset operasi pertama kali digunakan pada tahun 1940 oleh McCloskey dan Tripton di suatu kota kecil Brownsea, Inggris. Kata operasi dapat didefinisikan sebagai tindakan-tindakan yang diterapkan pada beberapa masalah atau hipotesa. Sementara riset dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang terorganisasi dalam mencari kebenaran akan masalah hipotesa tersebut. Secara harfiah, kata operasi dapat didefinisikan sebagai tindakan-tindakan yang diterapkan pada beberapa masalah atau hipotesis. Sementara kata riset adalah suatu proses yang terorganisasi dalam mencari kebenaran akan masalah atau hipotesis tadi. Kenyataannya sangat sulit untuk mendefinisikan operasi riset, terutama karena batasan-batasannya tidak jelas. Operasi riset memiliki bermacam-macam penjelasan. Berikut ini beberapa kutipan definisi operasi riset yang dikemukakan oleh para ahli. Pertama itu ada Morse dan Kimball mendefinisikan riset operasi sebagai metode ilmiah yang memungkinkan para manajer mengambil keputusan mengenai kegiatan yang mereka tangani dengan dasar kuantitatif. Definisi ini kurang tegas karena tidak tercermin perbedaan antara riset operasi dengan disiplin ilmu yang lain. Yang kedua itu ada Kurman, Arkoff, dan Arnold pada tahun 1950-an mengemukakan pengertian riset operasi sebagai aplikasi metode-metode, teknik-teknik, dan peralatan-peralatan ilmiah dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul di dalam operasi perusahaan dengan tujuan ditemukannya pemecahan yang optimum akan masalah-masalah tersebut. Riset operasi dengan pengambilan keputusan berusaha menetapkan arah tindakan terbaik atau optimum dari sebuah masalah keputusan di bawah pembatas sumber daya yang terbatas. Istilah riset operasi sering kali diasosialisasikan sebagai eksklusif dengan penggunaan teknik-teknik matematis untuk membuat model dan menganalisa masalah keputusan. Walaupun matematika dan model matematis merupakan inti dari riset operasi, pemecahan masalah tidaklah hanya sekedar pengembangan dan pemecahan model-model matematis. Secara spesifik, masalah keputusan biasanya mencakup faktor-faktor penting yang berwujud dan tidak dapat diterjemahkan secara langsung dalam bentuk model matematis. Sebagai sebuah teknik pemecahan masalah, riset operasi harus dipandang sebagai ilmu dan seni. Aspek ilmu terletak pada penyediaan teknik-teknik matematis dan algoritma untuk memecahkan masalah keputusan yang tepat. Riset operasi adalah sebuah seni karena keberhasilan dalam semua tahap yang mendahului dan melanjuti pemecahan dari sebuah model matematis sebagai besar bergantung pada kreativitas dan kemampuan pribadi dari mereka yang menganalisis pengambilan keputusan. Meskipun tujuan utama riset operasi ini adalah mendapatkan solusi optimal, namun dalam praktek manajerial lebih dipentingkan solusi yang memuaskan atau static fishing. Keputusan bisnis masih lebih banyak ditentukan oleh perilaku sang pengambil keputusan. Meskipun demikian, analisis kuantitatif dan sistematik tetap dibutuhkan sebagai dasar argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Oleh sebab itu, kita memerlukan riset operasi sebagai salah satu tools untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan di dalam perusahaan. Sebagai suatu teknik pengambilan keputusan masalah, penelitian operasional harus dipandang sebagai ilmu dan seni. Aspek ilmu terletak pada penggunaan teknik-teknik dan algoritma-algoritma matematik untuk memecahkan persoalan yang dihadapi. Sedangkan aspek seninya terletak pada kreativitas dan kemampuan operator dalam menganalisis sistem untuk pengambilan keputusan.
Tiga elemen permasalahan optimasi yang harus didefinisikan. Yang pertama itu ada tujuan. Bentuk minimasi akan dipilih jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan biaya, waktu, jarak, dan sejenisnya. Yang kedua ada alternatif keputusan yang tersedia tentang alternatif yang menggunakan sumber daya yang terbatas dimiliki. Pengambilan keputusan merupakan aktivasi atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga itu ada sumber daya yang membatasi, harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang diterapkan. Sumber daya tersebut antara lain yang pertama itu ada ketersediaannya terbatas. Yang kedua, keterbatasan sumber daya inilah yang mengakibatkan dibutuhkannya proses optimasi. Yang ketiga, ada sumber daya bisa dalam bentuk bahan baku seperti fasilitas produksi, jam kerja, manusia atau tenaga kerja, modal, pangsa pasar, peraturan pemerintah, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang model dalam riset operasi. Merupakan abstraksi atau penyederhanaan realitis sistem yang kompleks, di mana hanya komponen-komponen yang relevan atau faktor-faktor yang dominan dari masalah yang dianalisis diikut sertakan. Hal ini akan menunjukkan hubungan-hubungan dari aksi dan reaksi dalam pengertian sebab akibat. Karena sebuah model adalah suatu abstraksi realitas, maka ia akan tampak kurang kompleks jika dibandingkan dengan realitas itu sendiri. Model itu agar menjadi lengkap perlu mencerminkan semua realitas yang akan diteliti. Salah satu pembentukan model adalah untuk menemukan variabel apa saja yang penting dan menonjol. Dalam riset operasi ini dikenal beberapa bentuk model yang menggambarkan karakteristik dan bentuk sistem suatu permasalahan. Macam-macam model tersebut adalah ikonik model, matematik model, dan analog model. Matematik simbolik model merupakan penyajian tiruan fisik seperti tampak aslinya dengan skala yang lebih kecil. Model ikonik ini mudah untuk diamati, dibentuk, dan dijelaskan, tetapi sulit untuk dimanipulasi dan tidak berguna untuk tujuan peramalan. Biasanya model ini menunjukkan peristiwa statistik. Model ini tidak mengikutsertakan segi-segi sistem nyata yang tidak relevan untuk analisa. Masih dimungkinkan membangun model ikonik sampai 3 dimensi, tetapi untuk persoalan dengan dimensi lebih tinggi adalah di luar jangkauan model ini. Sebagai gantian digunakan model matematik. Yang kedua, analog model, suatu model yang menyajikan suatu analogi dari keadaan nyata. Tidak seperti model ikonik, model analog tidak harus sama dengan sistem yang disajikan. Salah satu contoh model analog ini adalah histogram, di mana panjang batang yang berbeda dengan digunakan untuk menyajikan frekuensi relatif dan beberapa macam kejadian. Yang ketiga, matematik simbolik model, bentuk model yang paling abstrak dan biasa digunakan dalam bidang riset operasional, dan pada kenyataannya riset operasional biasanya disinonimkan dengan suatu formulasi dan menggunakan suatu bentuk khusus dari model simbolik yang disebut dengan model matematik. Model simbolik menggunakan huruf, angka, dan simbol yang lain untuk menyajikan karakteristik dan properti dari suatu sistem yang dimodelkan. Yang kedua, ada tahapan riset operasi. Beberapa sumber mencatat setidaknya terdapat 2 hal yang sangat berpengaruh dalam perkembangan riset operasi. Kedua faktor tersebut ialah perkembangan dasar awal dan dari teknik riset operasi. Faktor kedua ialah majunya teknologi informasi yang membawa banyak sekali perubahan. Kedua hal tersebut memang berpengaruh terhadap perkembangannya riset operasi. Meskipun terus berkembang, dalam riset operasi terdapat 5 tahapan dasar jika ingin melakukan studi pada bidang ini. Kelima tahapan dasar tersebut ialah: yang pertama ada identifikasi permasalahan. Dalam identifikasi masalah ada cara menentukan rumus san jelas dari permasalahan yang dihadapi. Dalam termin ini dikumpulkan beberapa data yang berupa hambatan-hambatan yang berpengaruh pada fungsi model yang dipahami. Yang kedua, pembangunan model. Termin ini juga menguraikan faktor-faktor yang berhubungan dengan model
dan merumuskannya ke dalam model simbol matematik. Yang ketiga ada penyelesaian model. Termin ini juga menguraikan faktor-faktor yang berhubungan dengan model dan merumuskannya ke dalam model simbol matematika. Yang keempat ada validasi model. Proses validasi ini meliputi evaluasi dalam kecocokan situasi orisinil dengan model tersebut. Yang kelima ada implementasi hasil akhir. Dalam termin ini didapatkan hasil-hasil yang diperoleh berupa analisis yang bisa dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Yang ketiga ada metode-metode umum mencari solusi. Metode analistik yang bersifat deduktif, metode numerik yang bersifat indikatif, dan metode Monte Carlo. Metode analitik memerlukan perwujudan modal dengan solusi grafik atau dengan perhitungan matematik. Jenis matematik yang digunakan tergantung pada sifat-sifat model. Misalnya, fungsi matematik mungkin diselesaikan melalui penggunaan integral kalkulus. Dua, pendekatan numerik. Metode numerik berhubungan dengan perulangan atau coba-coba dari prosedur kesalahan melalui penggunaan perhitungan numerik pada setiap tahap. Metode numerik digunakan jika beberapa model analitik gagal untuk mencari solusi. Urutannya dimulai dengan solusi awal dan diteruskan dengan seperangkat aturan untuk perbaikan menuju optimum. Solusi awal kemudian diganti dengan solusi yang diperbaiki dan proses itu diulang sampai tidak mungkin adanya perbaikan lagi atau biaya perhitungan lebih lanjut tak dapat diterima. Metode ini memerlukan penggunaan konsep probabilitas dan sampling atau metode Monte Carlo ini. Beberapa langkah pendekatan ini adalah untuk model yang cocok terhadap suatu sistem. Pengamatan sampel dilakukan dan kemudian distribusi probabilitas variabel yang bersangkutan ditentukan. Kedua, ubah distribusi probabilitas itu menjadi distribusi kumulatif. Ketiga, pilih urutan bilangan random dengan bantuan tabel random. Keempat, tentukan nilai-nilai variabel yang bersangkutan dengan urutan bilangan random yang dapat dari langkah C. Yang kelima, cocokkan suatu fungsi matematik standar dengan nilai-nilai pada tahap D. Atau yang keempat tadi. Metode ini pada dasarnya adalah suatu teknik simulasi di mana fungsi distribusi dan statistik dibuat melalui seperangkat bilangan random. Slide keempat ada sifat-sifat riset operasi. Sifat-sifat riset operasi ini ada 5, yaitu masalah lokasi, masalah pertarungan, masalah antri, masalah jaringan, dan masalah persediaan. Slide terakhir ada penutup. Penerapan riset operasi atau operation riset atau OR terhadap suatu masalah dapat dipisahkan menjadi beberapa tahapan, yaitu perumusan masalah. Namun dalam suatu program operasi riset, perumusan masalah ini adalah suatu tugas yang sulit. Pembentukan model ini tentu saja tergantung pada sifat-sifat dan kerumitan sistem yang dipelajari. Mencari penyelesaian masalah, bermacam-macam teknik dan metode solusi kuantitatif yang merupakan bagian utama operasi riset memasuki proses. Validasi model harus diperiksa apakah ia mencerminkan perjalanannya sistem yang diwakili. Penerapan hasil akhir, menerapkan hasil model yang telah diuji. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila dalam presentasi kami ada kata-kata yang belum jelas, silakan dipertanyakan melalui kolom komentar. Saya Beli Intansari dan rekan saya Yudi Priyadi Saputra mengucapkan terima kasih. Dan jangan lupa di like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.